Oke, kembali lagi kita masuk ke pembahasan tutorial troubleshooting program GSPOS ya. Jadi di sini tutorial jika ada suatu permasalahan ya atau kendala yang terjadi terkait program GSPOS tidak berjalan dengan semestinya. Oke, kali ini kita akan membahas jika yang terjadi adalah gagal koneksi database. Oke, yang pertama ya, jadi beberapa hal yang bisa menjadikan gagal koneksi database adalah yang pertama, ini kita pembahasannya adalah untuk PC yang berdiri sendiri ya. Jadi bukan PC yang mengakses ke server. Jadi di sini kita saat ini pembahasannya untuk PC yang berdiri sendiri. Jadi programnya serta database-nya ada di PC itu sendiri. Jadi tidak mengarah ke server. Untuk pembahasan ke server mungkin berikutnya, di tutorial berikutnya, karena ada beberapa hal ya terkait jaringan untuk testing jaringan dan seperti itu. Oke, kita mulai aja pembahasan untuk gagal database di PC itu sendiri. Jadi bukan pakai jaringan. Baik, yang pertama adalah kita buka folder programnya ya. Jadi ketika kita install program GSPOS, otomatis akan terbentuk dua folder, yaitu folder GSPOS ya 8.1 ya. Kemudian folder MySQL. Ya, jadi untuk programnya ada di folder ini, dan untuk datanya, karena datanya pakai MySQL, dia ada di sini datanya. Oke, kita buka dulu foldernya, ya. Di sini jika terjadi gagal koneksi database, yang pertama kita cek apakah ada file ini, ya. Jadi ini. Jadi di sini sebenarnya ada file 3 ya, con gspos exe ya programnya sama gspos shortcut yang ini. Nah, jika terjadi gagal koneksi database, kemungkinan yang pertama, file ini ya, file con ini adalah hilang. Hilangnya penyebabnya bisa macam-macam. Jadi bisa karena kita nggak sengaja kehapus, ke delete atau kepindah ya, ke move, karena kita kan dipakai mungkin banyak orang mungkin, jadi mungkin filenya ini ketarik ke lokasi folder lain, atau bisa jadi juga ke delete, atau mungkin juga karena virus ya, jadi dia dihapus. Oke, kita coba aja ya. Kalau misalnya ini ada semua normal seperti ini, kalau kita buka, kita jalankan GSPOS-nya ya. Nah, kalau normal kan seperti ini. Jadi ketika dia jalan langsung masuk ke menu login. Nah, coba kita misalnya tutup ya. Jika ini kita hapus ya, delete misalnya. Ya, kita coba misalnya itu hilang ya, simulasinya misalnya itu hilang. Karena entah karena penyebabnya kehapus atau ya, kena virus misal. Ini kalau kita jalankan. Nah, ini gagal koneksi database. Ya, gagal koneksi database. Nah, oke. Nah, sekarang untuk yang tutorial saat ini kita bahas dulu yang penyebabnya karena konnya hilang. Ya. Jadi kita coba dulu gimana caranya kalau misalnya konnya hilang. Nah, kalau konnya hilang, kita caranya bisa dengan cara seperti ini. Klik kanan ya, new ya. Kemudian pilih file teks dokumen ya. Jadi kita ulangi lagi ya, klik kanan, new teks dokumen ya. Jadi ini cara cepatnya ya. Daripada kita copy dari installer, kita bisa pakai ini. Kalau misalnya kita mau pakai installernya juga bisa, jadi diekstrak ininya. Tapi ini kita coba pakai yang manual lebih cepat. Jadi di sini setelah kita pilih new text dokumen, di sini kita ganti namanya con. Kemudian txt-nya kita hapus, ekstensinya .txt, jadi kita .udl. Jadi seperti ini, conn.udl ya. Kita aja saja. Nah, di sini kan terlihat bahwa di sini esensinya tampil ya. Jadi gspos exe udl. Jika PC-nya teman-teman tidak muncul esensinya, itu ada di sini. Di kalau view ya, view kemudian di ini. Ini ada namanya file name extension. Ini harus dicek ya. Ini kalau kita uncheck, misalnya kita uncheck, kita hilangkan.
ini nggak muncul. Nah, jadi nanti sebelumnya kalau misalnya mau ini menambahkan count atau untuk ini ya solusi ini ya, itu harus di bagian ini view kemudian detail, ini file name extensionnya dicek dulu biar nanti ketika rename extension bisa, karena kalau nggak dicek kita nggak bisa nge-rename atau merubah namanya yang belakangnya itu yang tst tadi jadi UDL. Jadi ini ya seperti ini. Nah ketika sudah seperti ini count ini, nah kita klik 2 kali, belum selesai ya stepnya ya, jadi klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul ada provider, connection, advance, all ya. Kita pilihnya yang connection. Connection ini, maaf, provider dulu. Ada provider ini kita pilih yang ODBC. Jadi OLEDB provider for ODBC. Ya, kita next. Nah, di sini bagian dicek ini ya, use data source ini kita ketik manual ya, lokal. Kita oke, ya, coba lagi ya. Jadi istilahnya seperti ini ya, 3 kali ya, provider ya, ODBC-nya ya dipilih, terus next. Jadi di sini kita ketik lokal, LOKAL, kemudian kita oke aja. Nah kemudian kita coba, coba lagi ya, harusnya sudah bisa berjalan. Oke, seperti itu. Baik, ini tutorial untuk jaga koneksi database yang disebabkan karena file count-nya hilang ya. Untuk yang lainnya kita bahas di tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.